Hai, saya Septi Tridarmayanti dengan NIM 210205064 Prodi S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Riau. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengenalkan tentang struktur sel, di mana sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Sebuah sel mempunyai 3 hal persamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya, mempunyai sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli dan mempunyai DNA yang merupakan materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel ini mempunyai organel termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik tapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau unit seluler seperti bakteria. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendetail yang harus dilakukan sel, bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk benang kusut atau tidak beraturan seperti DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah DNA diibaratkan menjadi struktur bernama kromosom. Dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu, terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma atau yang disebut dengan RE. Terdapat 2 tipe RE. RE kasar mempunyai ribosom melekat padanya. RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransfer material seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil di mana Golgi aparatus yang akan menerimanya saat protein berpindah ke badan Golgi. Mereka berubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel atau menambahkan material yang seperti lemak dan karbohidrat. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material di dalam sel tumbuhan. Vakuola sebagai pusat penyimpanan air. Kembali lagi pada sel hewan, kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim-enzim yang memecah puin-puin sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi sel tumbuhan atau hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoplasma sitoskeleton. Sitoskeleton
benang termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein dan mikrotubulus berupa saluran sentil.